Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa amman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Jemaah sekalian, insyaallah kita akan membahas tentang pelajaran dan hikmah dari kisah sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Hudzaifah menurut sebagian ahli sejarah dilahirkan di kota Mekah. Sebagian ahli sejarah lain mengatakan beliau dilahirkan di kota Madinah. Adapun ayah dari Hudzaifah bernama Hasal atau Husail bin Jabir al-Absi. Beliau berasal dari Mekah. Ayah Hudzaifah berasal dari Mekah. Karena satu hal pindah ke Madinah dan menikah dengan penduduk Madinah. Lalu nama Hasal atau Husail ini, ayah Hudzaifah lebih dikenal dengan nama Al-Yaman. Al-Yaman, nama panggilannya adalah Al-Yaman. Sehingga Hudzaifah pun dikenalnya dengan Hudzaifah ibnul Yaman. Ayah Hudzaifah masuk Islam di saat Nabi Muhammad SAW masih berada di Mekah, sebelum hijrah ke Madinah. Lalu ayah Hudzaifah membawa Hudzaifah dari Madinah ke Mekah untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Hudzaifah yang saat itu masih berusia remaja sangat gembira bertemu langsung dengan Nabi SAW. Dalam kitab-kitab sejarah disebutkan Hudzaifah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, saya ini termasuk muhajirin atau termasuk ansar?" Hudzaifah bingung. Nabi SAW memberikan pilihan kepada Hudzaifah untuk memilih mana yang beliau lebih suka. Apakah mau masuk bagian dari muhajirin atau bagian dari ansar? Adapun riwayat-riwayat dalam kitab-kitab sejarah kebanyakan menyebutkan Hudzaifah memilih sebagai kaum ansar. Tapi ada juga riwayat hadis yang menyebutkan beliau memilih sebagai muhajirin. Pelajaran yang bisa kita petik betapa bijaksananya Rasulullah SAW. Beliau tidak mengarahkan Hudzaifah untuk memilih yang terbaik, yaitu muhajirin lebih utama dari ansar. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir Al-Quran, beliau menyatakan ulama sepakat bahwa muhajirin lebih utama. Tapi Nabi SAW memberikan pilihan kepada Hudzaifah. Barangkali ada pertimbangan-pertimbangan lain bagi Hudzaifah, sehingga beliau memilih yang kurang utama daripada yang lebih utama. Misalkan karena komunitasnya, teman bermainnya adalah orang-orang ansar misalnya, sehingga dia lebih nyaman walaupun dekat dengan muhajirin, tapi dia lebih dekat misalnya dengan kaum ansar, maka dia bisa memilih. Terkadang kita juga dalam ibadah memilih
yang kurang utama daripada, padahal ada yang lebih utama, tapi ada pertimbangan-pertimbangan lain. Misalkan di musim haji, untuk melempar jumroh yang lebih utama waktunya ba'da zawal, setelah zuhur. Tetapi bagi orang tua, bagi wanita, akan mungkin lebih berbahaya misalnya kalau melemparnya setelah zuhur karena sangat berdesak-desakan di zaman sekarang ini misalnya. Sehingga mereka memilih ba'dal maghrib misalnya. Ba'dal maghrib kurang utama, tetapi ada pertimbangan untuk menjaga keselamatan nyawa misalnya. Rasulullah SAW dalam bergaul luar biasa, orang yang berbicara dengan beliau itu akan merasa senang. Beliau memberikan perhatian kepada para sahabatnya, bahkan anak kecil saja mendapat perhatian dari Rasulullah SAW. Beliau menyapa, memberi salam, menanyakan keadaan mereka, memberikan solusi dari problem-problem sahabat. Maka ada seorang ulama mengatakan sangat penting sekali adalah bagaimana engkau membuka pintu hati manusia sebelum engkau membuka pendengaran mereka untuk mendengarkanmu. Bukan masalahnya bagaimana engkau memberikan informasi-informasi, nasihat-nasihat kepada orang lain. Kalau engkau sendiri tidak merasakan apa yang dirasakan oleh mereka, tidak memiliki empati, maka di sini penting sekali seorang memiliki empati kepada orang lain. Ikut meringankan beban mereka, mendoakan, perhatian, sehingga apa yang ingin kita sampaikan, misalkan berupa nasihat, akan lebih didengar, akan lebih diterima dibandingkan seseorang yang tidak peduli dengan keadaan orang lain, hanya menyampaikan nasihat saja. Maka orang akan kurang begitu mendengar semata-mata nasihat apabila orang tersebut tidak peduli kepada kita. Waktu terjadinya perang Badar, Hudzaifah tidak ikut perang Badar. Tapi kita perlu tahu dulu alasannya apa. Sehingga kalau kita tahu alasan, kita akan memaklumi, tetap menghormati, tetap memuliakan. Seringkali kita dalam kehidupan ini hanya tahu hasil saja, tapi tidak tahu sebab. Kemudian yang ada adalah kita mendiskreditkan. Contoh, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tidak ikut perang Badar. Ada anak muda dari Mesir mencela Utsman radhiyallahu anhu karena beliau tidak ikut perang Badar. Disepelekan, direndahkan, dicela. Padahal sebenarnya beliau itu ingin berangkat perang Badar. Hanya saja istri beliau Ruqayyah sakit keras. Nabi Muhammad SAW yang melarang Utsman untuk ikut perang Badar. Nabi memerintahkan kepada Utsman untuk merawat Ruqayyah putri Nabi SAW dan istri Utsman. Sehingga ketidakikutsertaan Utsman dalam perang Badar ada uzur. Nabi SAW mengatakan, kalau nanti kami pulang membawa rampasan perang, engkau juga mendapatkan bagian, wahai Utsman. Karena innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan tergantung dari niat. Hudzaifah juga sama. Hudzaifah dan ayahnya dalam satu safar, mereka berdua dalam perjalanan ke Madinah, kemudian ditangkap oleh musyrikin Mekah. Kemungkinan besar musyrikin Mekah ini ingin menolong kafilah dagang Quraisy yang dicegat oleh Rasulullah SAW dan para sahabat di Badar. Maka datang bantuan dari Mekah.
Jumlah pasukan musyrikinnya 1.000 orang kurang lebih di perang Badar, sedangkan pasukan kaum muslimin hanya 313 atau 314. Hudzaifah dan ayahnya dicegat di jalan. Orang musyrik khawatir mereka berdua ini akan ke Madinah membela Rasulullah SAW untuk memerangi mereka. Maka orang musyrik bertanya, apakah kalian berdua ini akan bergabung dengan pasukan Muhammad? Hudzaifah dan ayahnya mengatakan, kami berdua ingin melakukan perjalanan ke Madinah. Tidak dijawab pertanyaannya ingin bergabung atau tidaknya. Karena kalau dibilang tidak bergabung, berbohong. Tapi kalau bilang bergabung, ya nanti akan dibunuh. Padahal mereka berdua berniat untuk bergabung. Tapi mereka menjawabnya tidak bohong. Kami ingin berangkat ke Madinah. Akhirnya musyrikin meminta mereka berdua untuk berjanji bahwasanya kalau nanti ke Madinah tidak boleh ikut bergabung dengan pasukan Muhammad. Mereka berdua akhirnya berjanji. Karena kalau tidak mau berjanji bisa jadi ditawan atau bahkan dibunuh. Maka agar mereka selamat, mereka berjanji untuk tidak bergabung dengan tentara Rasulullah SAW. Sesampai mereka berdua di Madinah, mereka bertemu dengan Nabi SAW. Mereka menyampaikan kejadian yang baru menimpa. Apakah boleh mereka berdua ikut bergabung berperang melawan orang musyrikin Mekah, sedangkan mereka sudah terikat janji? Nabi SAW melarang, memerintahkan mereka berdua untuk menepati janji mereka. Dan Nabi SAW memohon pertolongan kepada Allah agar Allah memenangkan kaum muslimin melawan orang-orang musyrikin Mekah. Di sini luar biasa akhlak Nabi SAW mengajarkan para sahabatnya untuk menepati janji. Maka dari itu kita sebelum berjanji harus dipikirkan terlebih dahulu. Jangan mudah-mudahan berjanji. Termasuk berjanji kepada istri, kepada anak. Mereka itu akan merekam dengan kuatnya, akan menagih. Jangan kita hanya ingin sekedar lepas saat itu dari satu masalah yang akhirnya nanti terus ditagih, sedangkan kita tidak berniat menepati janji, maka terjerumus kepada ingkar janji. Na'udzubillah. Kalau kita sudah berjanji, harus komitmen untuk menepati janji tersebut. Jangan menyepelekan. Kecuali ada uzur-uzur lain yang memungkinkan orang tersebut untuk meminta uzur atas janjinya tersebut, menunda ataupun mengganti janjinya dan lain sebagainya. Bagi kita yang apabila dijanjikan oleh orang, sebaiknya jangan terlalu berharap dengan janji manusia. Kalau janji Allah tidak akan meleset, tapi kalau janji manusia seringkali meleset, sehingga jangan terlalu berharap. Sehingga ketika nanti meleset pun kita tidak kecewa. Dalam perang Uhud, Hudzaifah dan ayah Hudzaifah ikut berperang bersama kaum muslimin melawan musyrikin Mekah untuk perang Uhud. Jadi perjanjian mereka berdua itu khusus untuk perang Badar saja ya. Dalam perang Uhud, ketika kaum muslimin dan kaum musyrikin ini bertemu dalam satu tempat saling membunuh, ada sebagian kaum muslimin yang tidak mengenal ayah Hudzaifah Al-Yaman. Mereka menyangka ayah Hudzaifah ini orang musyrik. Maka kaum muslimin ini sebagian membunuh ayah Hudzaifah dengan tidak sengaja. Hudzaifah melihat dari kejauhan
ayahnya sedang terdesak, maka Hudzaifah pun berteriak mengatakan, "Abi, abi, ayah saya, jangan kalian bunuh." Akhirnya terlanjur kaum muslimin tadi sebagian membunuh ayah Hudzaifah. Ayah Hudzaifah mendatangi mereka, menegur, "Itu ayah saya," gitu. Artinya muslim. Mereka menjawab, "Demi Allah, saya tidak tahu kalau dia muslim." Apa jawaban Hudzaifah saat itu? Spontan Hudzaifah mengatakan, "Yaghfirullahu lakum." Semoga Allah mengampuni kalian. Ini luar biasa ya. Masih muda usianya, tapi bisa mengelola emosinya. Bayangkan kalau kita berada pada posisi seperti Hudzaifah gitu ya. Yang terbayang adalah mungkin memukul saudara kita tersebut, misalnya mencaci maki. Tapi yang diucapkan adalah doa, "Yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin." Hudzaifah mengatakan, ayah saya datang ke medan perang Uhud untuk mencapai syahid, untuk mendapatkan syahid. Insya Allah beliau sudah dapatkan apa yang beliau cita-citakan. Inilah keadaan orang yang beriman, yang ridha dengan takdir Allah, tidak bisa menghindar dari satu musibah tersebut. Yang ada adalah ridha. Kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak bermusuh-musuhan dengan temannya tersebut, sudah langsung hatinya bersih. Walaupun demikian, dalam Islam tetap orang yang membunuh tidak sengaja itu membayar kafarat dan membayar denda. Terdapat dalam surat An-Nisa ayat 92. Surat An-Nisa ayat 92. Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a." Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman yang lain kecuali karena tersalah, karena tidak sengaja. Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wadiyatun musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaqu. Barang siapa membunuh seorang yang beriman karena tidak sengaja, hendaklah dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarga si terbunuh, kecuali jika mereka keluarga terbunuh membebaskan pembayaran. Kemudian dalam ayat yang sama juga disebutkan, barang siapa yang membunuh tadi tidak sengaja tadi, tidak bisa membebaskan budak beriman, faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain taubatan minallah. Barang siapa yang tidak mampu, tidak mendapatkan budak beriman untuk dimerdekakan, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut lamanya, di samping membayar tebusan. Nabi SAW menjelaskan tebusannya itu 100 ekor unta nilainya ya. Tetapi yang membayarnya adalah ahli waris dari orang yang membunuh tidak sengaja.
Artinya tidak hanya dibebankan kepada dia saja, tetapi pada keluarganya ikut membantu patungan, urunan. Maka Nabi SAW pun memerintahkan orang yang membunuh ayah Hudzaifah tidak sengaja tadi membayar diat. Tidak diceritakan bagaimana prakteknya, apakah kaum muslimin ya berpatungan, urunan, saling membantu sampai sudah terkumpul harta yang demikian banyak diberikan kepada Hudzaifah. Hudzaifah atas nama keluarga menyedekahkan semua diat yang diterimanya untuk kaum muslimin. Tidak diterima sama sekali untuk digunakan untuk kepentingan dia atau keluarganya. Nabi SAW semakin bangga, semakin kagum, semakin cinta, semakin sayang kepada Hudzaifah. Ya. Di waktu perang Khandaq, perang Parit atau perang Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 9, 10, 11. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'atkum junudun fa'arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira idz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idz zaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika ibtuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kalian akan nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepada kalian ketika bala tentara datang kepada kalian, lalu kami kirimkan kepada mereka, kepada kaum musyrikin, kepada kaum kufar, angin topan dan bala tentara yang tidak dapat terlihat oleh kalian. Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan, yaitu ketika mereka datang kepada kalian dari atas dan dari bawah kalian. Dari atas, sebagian ahli tafsir menyebutkan orang-orang musyrikin Mekah, orang-orang dari Bani Ghatafan, Bani Hawazin, itu dari atas. Adapun dari bawah maksudnya orang-orang Yahudi dari dalam kota Madinah sendiri sudah bersekutu dengan kaum musyrikin untuk membinasakan kaum muslimin, termasuk juga orang-orang munafik yang berada di dalam kota Madinah. Dan ketika penglihatan kalian terpana dan hati kalian menyesat sampai ke tenggorokan dan kalian berprasangka yang bukan-bukan terhadap Allah, disitulah diuji orang-orang beriman dan digoncangkan hati mereka dengan goncangan yang dahsyat. Suasana sangat mencekam. Saat itu angin kencang dan juga dingin yang menusuk tulang. Rasulullah SAW sedang sholat malam di malam hari. Lalu para sahabat, tentara kaum muslimin sedang berkumpul. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dan dalam Musnad Imam Ahmad, Nabi SAW menginginkan satu orang sahabat untuk secara sukarela menyelinap ke sarang musuh, ke markas musuh. Nabi menyebutkan, siapa seorang di antara kalian yang berangkat ke markas musuh untuk mendengar informasi dari mereka, lalu datang lagi kepada saya menyampaikan informasi tersebut, maka orang tersebut bersama saya di jannah. Tidak ada seorang pun sahabat
yang siap melaksanakan tugas Nabi SAW saat itu. Para ulama mengatakan mereka khawatir tidak mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, khawatir gagal, bukan takut mati dibunuh, karena mereka ingin untuk menjadi syahid. Sampai diulang 3 kali oleh Nabi SAW, tidak ada satu orang pun yang mengacungkan tangannya. Masing-masing berharap barangkali ada teman yang lain yang siap melaksanakan tugas ini. Hudzaifah menceritakan saat itu gelap, suasana gelap. Saya tidak bisa melihat jari tangan saya sendiri, tidak bisa saya lihat. Dan saat itu lapar, ada perasaan takut, manusiawi ya, takut. Kemudian juga dingin. Kata Hudzaifah, saya saat itu menggunakan pakaian kain milik istri saya, kain sarung yang tidak berjahit gitu ya, yang tipis dan sampai ke bawah lutut saja sedikit. Ini menunjukkan juga kesederhanaan sahabat saat itu dalam masalah ekonomi, sampai pakaiannya pun pinjam punya istrinya. Tapi bukan pakaian perempuan, bukan ya, seperti tadi, kain sarung yang tidak berjahit. Tidak pakai mantel, tidak pakai jaket, tidak pakai tameng besi, baju besi misalnya, tidak. Kemudian Rasulullah SAW berjalan sampai di depan Hudzaifah, lalu bertanya, siapa kamu? Karena tadi Nabi SAW tidak bisa melihat siapa sahabat di depan beliau. Hudzaifah menjawab, Hudzaifah. Nabi bertanya lagi, Hudzaifah? Iya, ya Rasulullah. Sambil saya mengkerutkan badan saya ke bawah, moga-moga saja Nabi tidak menyuruh saya melaksanakan tugas ini gitu. Lalu Nabi SAW memanggil Hudzaifah, Qum ya Hudzaifah, bangunlah wahai Hudzaifah, laksanakan tugas ini. Lalu Hudzaifah mengatakan, karena beliau sudah menyebut nama saya, tidak ada pilihan lagi bagi saya kecuali saya harus bangun dan berangkat melaksanakan tugas mulia ini. Hudzaifah tidak mengatakan, ya Rasulullah, lainnya sajalah, jangan saya, sama sekali tidak. Ini satu pelajaran juga bagi anak-anak ya. Ketika seorang ayah, seorang ibu memerintahkan kepada salah seorang anak untuk melaksanakan suatu tugas, kesempatan bahwa ini adalah ladang kebaikan. Jangan bermalas-malasan. Atau malah terkadang seorang anak tersebut malah menyuruh adiknya tanpa kita suruh, langsung dipanggil adiknya, kerjakan tugas ini gitu. Bayangkan ya, kalau seorang pemimpin menyuruh bawahannya, lalu bawahannya menyuruh orang lain lagi, kira-kira tersinggung atau tidak? Tidak baik. Jadi anak itu juga jangan berijtihad langsung menyuruh adiknya. Kalau dia sibuk, dia belum bisa menyampaikan. Bagaimana kalau adik kami yang melaksanakan tugas ini kelihatannya dia agak luang waktunya misalnya. Tapi sebenarnya lebih baik kesempatan untuk menjalankan tugas dari orang tua ini sebaik-baiknya gitu ya. Ya. Lalu Hudzaifah berangkat, didoakan oleh Nabi SAW. Hudzaifah mengatakan, sebelum berangkat ini saya merasakan rasa takut yang mencekam dan dingin. Tapi ketika saya mulai melangkah menuju markas musuh, hilang itu rasa dingin, sama sekali hilang, malah yang terasa hangat di badan saya. Rasa takut pun hilang sama sekali. Ini ya, luar biasa keberkahan ketika seorang berjalan di jalan Allah, mentaati Allah, mentaati Rasulnya,
banyak kebaikan-kebaikan yang didapat, kemudahan. Beliau pun turun parit, ya, dalamnya lumayan, berjalan kemudian naik lagi parit, kemudian membawa anak panah ya dengan busurnya. Ketika beliau sampai di markas musuh, terlihat Abu Sufyan, pemimpin musyrikin Mekah saat itu, sedang menghangatkan tubuhnya dengan api, menghangatkan di samping api unggun, berbuka baju. Spontan, sebelum Hudzaifah berangkat, Nabi berpesan, Hudzaifah, tugas kamu hanya mendengar informasi dari mereka, langsung datang lagi ke sini. Jangan buat gara-gara, jangan buat kegaduhan yang nanti akan berakibatkan negatif. Ya. Nabi berpesan demikian, mendengarkan informasi. Ini seorang pemimpin sebelum memutuskan suatu keputusan membutuhkan dulu informasi yang akurat sehingga nanti keputusannya akan tepat. Jadi seorang yang memutuskan suatu keputusan tanpa data, tanpa informasi yang akurat, seringkali keputusan-keputusannya ini keliru dan bisa fatal. Hudzaifah berangkat, beliau lupa, langsung spontan ambil anak panah, mau dibunuhnya itu Abu Sufyan. Tapi setelah itu baru teringat, tadi pesan Nabi SAW, jangan buat kegaduhan. Tidak jadi. Kata beliau, seandainya saya lesatkan anak panah ini, insya Allah dia akan mati, terbunuh. Tapi bukan itu tugas dari Nabi SAW. Beliau masuk ke markas musuh, bergabung dengan kaum musyrikin di sana. Abu Sufyan ingin berpidato di hadapan pasukannya. Sebelum mulai berpidato, dia mengatakan, saya khawatir ada mata-mata musuh yang menyelinap ke tempat ini. Suasana gelap. Tolong kalian menanyakan orang yang berada di samping kalian, siapa namanya? Hudzaifah mendengarkan ucapan itu spontan. Dia yang tanya terlebih dahulu kepada musuh yang berada di sampingnya, siapa kamu? Saya Fulan bin Fulan. Siapa kamu? Sebelahnya, saya Fulan bin Fulan. Akhirnya Hudzaifah sendiri tidak ditanya, karena dia yang memulai bertanya. Ini juga satu kecerdasan luar biasa dari Hudzaifah, dan Nabi SAW tidak salah pilih menugaskan Hudzaifah untuk tugas mulia ini, ya. Karena di satu sisi Hudzaifah ini berasal dari Mekah, kemungkinan besar logat dialek Mekahnya juga masih kuat. Kalau yang dikirim orang-orang Madinah, dari bicara akan ketahuan, kelihatan ini orang Madinah. Tapi kalau yang diutusnya juga Abu Bakar, Umar, Utsman, ahli Abu Talha, mereka sudah kenal, gitu kan? Dari nada bicara dan lain sebagainya sudah kenal. Tapi untuk Hudzaifah tidak tinggal di Mekah, beliau besarnya di Madinah. Lalu barulah Abu Sufyan menyampaikan bahwasanya karena ada angin topan yang mencerai-beraikan kemah mereka, peralatan dapur mereka, dan mereka khawatir juga pengkhianatan dari kaum Yahudi Bani Quraidah. Akhirnya Abu Sufyan memutuskan untuk pulang ke Mekah. Akhirnya diikuti oleh pasukannya. Hudzaifah bin Yaman juga kembali melaporkan kepada Nabi SAW yang saat itu sedang sholat malam. Luar biasa ya, seorang pemimpin umat yang menghabiskan waktu malamnya banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga di siang hari pun akan banyak dapat pertolongan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab kekuatan ibadah yang dilakukan oleh seorang pemimpin atau seorang muslim, di antaranya adalah beribadah di waktu malam. Semoga Allah memberkahi waktu kita, memudahkan kita untuk bisa beribadah di waktu malam dengan sholat malam, baca Quran, berdoa, berzikir. Karena doa yang dipanjatkan di sepertiga malam terakhir juga termasuk waktu yang mustajab.
Ketika Hudzaifah sudah menyampaikan informasi tersebut, terasa dingin lagi, menggigil lagi badannya. Nabi SAW menghadiahkan selimut untuk Hudzaifah. Dan Hudzaifah pun tertidur karena lelah. Nabi melanjutkan ibadahnya sampai ketika pagi hari, sudah waktu subuh, Hudzaifah pun dibangunkan. Ini diantara kepahlawanan Hudzaifah pada saat perang Khandaq. Lalu di perang Tabuk, Hudzaifah pulang dari perang Tabuk bersama Rasulullah SAW, bersama Ammar bin Yasir. Rasulullah SAW naik unta, lalu Ammar terkadang di depan mengendarai unta, Nabi dibonceng di belakang, Hudzaifah berjalan kaki menuntun unta. Dan juga bisa bergantian, Ammar yang menuntun unta, Hudzaifah yang berada di atas juga membawa unta Nabi SAW. Waktu itu di malam hari, melewati bukit dan gunung yang terjal, yang ada jurangnya. Saat itu ada 12 orang munafik penunggang kuda, menutup wajahnya, berniat untuk melakukan makar, untuk mendorong Nabi SAW agar jatuh ke jurang. Tapi makar tersebut diketahui oleh Nabi SAW. Beliau memerintahkan Hudzaifah untuk menghalau orang-orang munafik tersebut. Lalu mereka pun kabur. Bisa dibaca di tafsir surat At-Taubah ayat 74. Wahammu bimalam yanalu. Lalu Hudzaifah ditanya oleh Nabi SAW, tahukah engkau Hudzaifah siapa mereka? Tidak ya Rasulullah. Keadaan gelap, mereka juga menutup wajah. Tapi saya tahu, kendaraan mereka tahu. Lalu Hudzaifah usul, bagaimana karena mereka ini lari bergabung lagi dengan barisan kaum muslimin, tentara kaum muslimin, kita tangkap mereka ya Rasulullah, dan kita bunuh karena mereka sudah berbuat makar ingin mencelakakan engkau ya Rasulullah. Nabi SAW mengatakan jangan. Nanti orang Arab akan mengatakan Muhammad membunuh sahabatnya. Nanti orang-orang akan mengatakan Muhammad membunuh sahabatnya. Sehingga Nabi SAW memutuskan untuk tidak membunuh orang munafik. Para ulama mengatakan itu khusus untuk orang munafik di masa Nabi SAW. Di luar masa Nabi SAW, apabila diketahui benar-benar makar dari orang munafik yang memang harus dihukum oleh penguasa muslim, maka penguasa muslim berhak untuk membunuhnya. Akhirnya Hudzaifah diberitahu oleh Nabi SAW nama-nama orang munafik tersebut, dan diperintahkan untuk mengawasi mereka. Dan Nabi SAW berpesan agar Hudzaifah tidak memberitahukan kepada siapapun nama-nama tersebut. Jadi tidak semua orang munafik diketahui oleh Nabi SAW. Dalilnya terdapat di surat At-Taubah ayat 101. Surat At-Taubah ayat 101, Allah berfirman, wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Dan di antara orang-orang Arab Badui yang tinggal di sekitar kalian ada orang-orang munafik. Dan di antara penduduk Madinah ada juga orang-orang munafik. Mereka keterlaluan dalam kemunafikan mereka. Engkau Muhammad tidak mengetahui mereka, tapi kami mengetahui mereka. Tapi ada juga sebagian orang munafik yang diberitahu oleh Allah SWT kepada Nabi SAW, yang Nabi juga beritahukan kepada Hudzaifah. Tapi juga Allah memberitahukan sifat-sifat orang munafik dalam Al-Quran banyak sekali diceritakan, sehingga para sahabat pun bisa mengetahui dengan tanda-tanda munafik yang ada itu. Para sahabat pun yang sudah dijamin oleh Nabi SAW sebagai ahli jannah, mereka takut
kalau mereka pun termasuk orang munafik. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun khawatir kalau beliau ini barangkali termasuk orang munafik, sampai bertanya kepada Hudzaifah, "Ya Hudzaifah, apakah aku termasuk orang yang disebut oleh Nabi SAW sebagai orang munafik?" Tidak, tapi aku tidak mau lagi menjawab kalau ada pertanyaan ini lagi dari selainmu. Jadi mereka luar biasa ibadahnya, luar biasa hati-hatinya terhadap dosa, tapi mereka juga tidak merasa aman dari makar Allah, tidak merasa aman dari azab Allah. Mereka takut kalau azab Allah juga menimpa, takut kalau hati mereka juga rusak. Maka tentunya kita yang sudah sangat jauh kualitas keimanannya dan amalnya dari sahabat, hendaklah juga tidak merasa aman dari makar Allah, tidak merasa aman dari azab Allah, untuk terus berdoa, berhati-hati, minta perlindungan kepada Allah, dijauhkan dari sifat kemunafikan. Dan tanda-tanda munafik yang ada dalam Al-Quran kita pelajari untuk kita jauhi. Termasuk Hudzaifah sering bertanya kepada Nabi tentang keburukan, bukan untuk dikerjakan tapi untuk dijauhinya. Bertanya kepada Nabi SAW sampai Nabi menjelaskan nanti suatu saat akan datang orang-orang yang berdakwah tapi mengajak kepada pintu jahanam. Hudzaifah bertanya, "Ya Rasulullah, kalau nanti kita bertemu dengan mereka ini bagaimana? Apa yang mesti kita lakukan?" Nabi SAW berpesan, "Talzam jama'atal muslimin wa imamahum." Berpegang teguhlah dengan jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Bagaimana ya Rasulullah kalau tidak ada jamaah kaum muslimin dan tidak ada imam mereka? Kata Nabi, "Fa'tazil tilkal firaq." Tinggalkan semua firqah-firqah itu, meskipun kamu makan dari akar pohon-pohonan sampai datang kematian kepadamu, agar kita tetap istiqomah meskipun dalam keadaan sulit harus makan akar pohon-pohonan. Yang penting kita jangan menyimpang dari jalan Allah yang lurus, jangan menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, dan mengikuti jejak para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.